Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Simak penjelasannya ya. Apa sih gaya kepemimpinan itu? Menurut Ciptono, gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku atau kata-kata dan tindakan dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain. Dengan demikian, gaya kepemimpinan bisa diartikan pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya, sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. Seorang pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sebagai seorang pemimpin, tentunya mempunyai tanggung jawab berat yang harus dijalankan. Namun, selagi mereka bersabar, maka pasti akan diperlancar jalannya oleh Allah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam gaya kepemimpinan. Apa saja gaya kepemimpinan itu? Adapun gaya kepemimpinan pada pembahasan kali ini yaitu gaya persuasif, gaya represif, gaya partisipatif, gaya inovatif, gaya motivatif, dan gaya edukatif. Baik, yang pertama yang kita bahas adalah gaya persuasif, yaitu gaya memimpin dengan menggunakan pendekatan yang menggugah perasaan, pikiran, atau dengan kata lain dengan melakukan ajakan atau bujukan. Pemimpin dengan gaya ini menaruh perhatian tinggi terhadap tugas maupun unsur manusia. Pemimpin melaksanakan otoritas dan kontrol, terutama dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Contoh penerapannya yaitu seperti gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 1 Menampu. Menurut saya, gaya kepemimpinan yang digunakan Bapak Is Wahyudi selama ini lebih mengedepankan sifat-sifat persuasif dan berdasar pada attitude sebagai seorang pengayom. Lewat cara beliau dengan sering mengadakan rapat kerja akan mempermudah pendekatan antara kepala sekolah dan staf, sehingga memperlancar pemecahan masalah serta langkah selanjutnya untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, yakni gaya represif. Menurut Sutrisno, gaya pemimpin represif adalah gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman sehingga bawahan merasa ketakutan dengan tujuan mengembalikan keserasian. Adapun contoh penerapannya yaitu seperti kepala sekolah memberlakukan penekanan batasan waktu pengumpulan tugas kepada stafnya dan tidak menerima alasan apapun. Jika ada staf yang mengerjakan di luar batasan waktu yang ditentukan, akan mendapatkan poin merah. Dengan adanya penekanan ini, dapat membangun jiwa staf yang disiplin dan diharapkan tidak ada lagi staf pegawai yang terlambat mengumpulkan atau bermalas-malasan dari tanggung jawabnya.
Kemudian yaitu gaya partisipatif. Gaya partisipatif yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan kesempatan kepada bawahannya secara aktif, baik mental, spiritual, fisik, maupun material dalam kiprahnya pada organisasi. Contoh penerapannya seperti di SMK Min Kotrotul Ulum Gumukmas. Bapak Wahid Rosyidi selaku kepala sekolah di lembaga tersebut senantiasa melayani dan merangkul segenap staf lembaganya agar dapat bersama-sama berupaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan SMK Min Kotrotul Ulum. Beliau selalu terbuka untuk mendengarkan bawahannya secara aktif dan selalu berusaha meningkatkan komunikasi dua arah serta memberikan dukungan yang tinggi kepada stafnya. Yang keempat, yakni gaya inovatif. Gaya pemimpin inovatif adalah pemimpin yang selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan usaha-usaha pembaruan di dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau setiap produk terkait dengan kebutuhan manusia. Dengan kata lain, gaya pemimpin seperti ini selalu memiliki inovasi pembaharuan demi lancarnya suatu organisasi, baik dalam hal pemecahan masalah maupun dalam hal menciptakan produk terkait kebutuhan manusia dan perkembangan zamannya. Contoh penerapannya seperti di Pondok Pesantren Ngasor Jatiagung. Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Ngasor, yakni Romo Kiai Haji Nur Mustafa Hashim, dilakukan dengan merumuskan kebijakan serta gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya sekitar. Dengan strategi pemanfaatan aset pesantren, pemberdayaan sumber daya manusia, dan manajemen pengelolaan anggaran, serta komitmennya terhadap perannya, beliau dengan sangat mudah mengelola pesantrennya. Kemudian yaitu gaya motivatif. Gaya pemimpin motivatif adalah pemimpin yang dapat menyampaikan informasi mengenai ide-idenya, berbagai program dan kebijakan kepada bawahan dengan baik. Komunikasi tersebut membuat segala ide dan kebijakan dipahami oleh bawahan, sehingga mereka mau merealisasikan semua ide, program, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin. Contoh penerapannya seperti yang telah diterapkan pada sekolah swasta SMP Min Kotrotul Ulum pada sekitar tahun 2016 atau 2017. Saat itu saya masih sekolah di sana. Bapak Budi Sisilo selaku Kepala Sekolah SMP Min Kotrotul Ulum memotivasi guru-guru agar selalu disiplin datang tepat waktu. Beliau memberikan apresiasi penghargaan kepada setiap guru yang datang lebih awal. Yang terakhir yakni gaya edukatif. Gaya pemimpin edukatif adalah pemimpin yang suka melakukan pengembangan bawahan dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilan kepada bawahan. Contoh penerapannya seperti yang telah diterapkan oleh Gusmus kepada segenap roda kepengurusan Pondok Pesantren Ngasor. Beliau selalu membimbing, mendidik, dan melatih para santrinya guna menjadi pengurus yang memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak, sehingga para pengurus pondok memiliki wawasan yang terus bertambah dari hari ke hari. Baik, cukup sampai di sini dulu pembahasannya ya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pembuatan konten ini, saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.